Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa pada pembelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Pada bab ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengenali kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Dalam pembahasan materi tentang kerajaan Islam di Sumatera, sebelumnya kita akan mengkaji lebih lanjut topik ini. Ada teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu teori Mekah. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai teori Mekah, ada baiknya kita mengetahui siapa tokoh pencetus teori Mekah ini. Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Menurut pandangan Buya Hamka, teori Mekah ini mengutarakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Mekah. Melalui pandangan Buya Hamka atas teori Mekah ini, Buya Hamka juga menolak teori Gujarat yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan berawal dari Gujarat. Buya Hamka menjelaskan bahwa teori Mekah yang ia cetuskan tersebut untuk mengoreksi teori Gujarat. Buya Hamka menjelaskan bahwa bangsa Arab memiliki peran sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, lalu diikuti oleh orang dan bangsa Persia serta orang-orang dari bangsa Gujarat. Kerajaan Islam di Sumatera. Perhatikan gambar Pulau Sumatera berikut ini. Buya Hamka berasumsi bahwa pedagang Arab turut andil dalam menyebarkan agama Islam. Menurut sebuah sumber dijelaskan bahwa pada seperempat abad ketiga dan abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin dalam sebuah pemukiman Arab Muslim yang berada di pesisir pantai Sumatera. Orang Arab tersebut kemudian menikah dengan wanita lokal asal Sumatera, lalu membentuk sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang Arab sebagai pendatang serta penduduk lokal setempat. Tak hanya itu, para pedagang Arab yang bermukim tadi juga ikut dalam melakukan kegiatan penyebaran Islam. Atas teori tersebut, Buya Hamka pun yakin bahwa Islam masuk ke Indonesia bermula dari daerah Timur Tengah. Kesultanan Samudra Pasai tumbuh dan berkembangnya antara tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Samudra Pasai terletak 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, berdekatan dengan wilayah Perlak, Malaysia. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Marasilu
yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Raja-raja terkenal Samudra Pasai antara lain Sultan Muhammad Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir, Sultan Zainal Abidin Malik Jahir, Sultanah Nahrisyah, Sultan Abi Jain Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir. Sumber sejarah yang menyebutkan tentang keberadaan Kesultanan Samudra Pasai. Pertama, Suma Oriental. Berita Marco Polo pada tahun 1292 Masehi menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Kedua, Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai. Karya yang berbahasa Melayu ini yang bercerita tentang kerajaan Islam Kesultanan pertama di Nusantara. Kondisi bidang politik Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai hubungan baik dengan Cina dan negara-negara di Nusantara seperti Rumi, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Kemudian Samudra Pasai melakukan persahabatan dengan Malaka yang ditandai dengan perkawinan antara para kesultanan dengan para pedagang-pedagang dari Gujarat, Arab, Persia, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Turki. Kondisi bidang ekonomi Kesultanan Samudra Pasai. Pemasukan Kesultanan Samudra Pasai berasal dari komoditas perdagangan seperti lada, sutra, dan kapur barus, serta dari impor dan ekspor lainnya. Samudra Pasai juga mengenal mata uang yang terbuat dari emas. Kondisi bidang keagamaan. Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama-ulama Persia. Ada yang dari Syria dan ada dari Isfahan. Kesultanan Samudra Pasai juga bermadzhab Syafi'i. Di wilayah kesultanan, para sultan selalu dikelilingi oleh para teolog Islam. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Pasai membuktikan adanya Kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak hal yang bisa dijadikan referensi untuk mencari tahu kebenaran dari hadirnya kerajaan ini. Berdasarkan dari macam-macam hasil peninggalan kebudayaan Samudra Pasai, adapun hasil peninggalan kerajaan ini adalah pertama, naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin ini ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sendiri untuk diberikan kepada Kapitan Moran dengan bahasa Arab yang berisi keadaan Kesultanan Samudra Pasai abad ke-16, apalagi perihal keadaan kerajaan ini saat Portugis berhasil menaklukkan Malaka tahun 1511 Masehi. Kemunduran Kesultanan Samudra Pasai. Pertama, adanya serangan Portugis pada tahun 1511 Masehi yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque.
Kemudian pada tahun 1521 Masehi, kekuasaan Samudra Pasai diambil oleh Kerajaan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Muhayyad Shah. Selain itu terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521 Masehi, yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri tahun 1507 sampai 1903 Masehi, yang letaknya di Aceh Raya, sekarang bernama Aceh Besar. Didirikan oleh Ali Muhayyad Shah tahun 1496 Masehi di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Shah. Awalnya Aceh merupakan bagian atau semacam kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir atau wilayah Pidi. Karena itu, penentuan awal Aceh sebagai sebuah kesultanan adalah ketika Muhayyad Shah dilantik menjadi sultan pada tahun 1507. Sumber lain mengatakan tahun 1514 Masehi, setelah berhasil menaklukkan Pedir serta kesultanan-kesultanan lain di sekitarnya seperti Daya, Lidi, dan Nakur. Raja-raja terkenal Kerajaan Aceh Darussalam. Pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah. Kedua, Sultan Salahuddin. Meneruskan dari Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selanjutnya diteruskan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Terakhir yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi memperluas wilayah hingga ke Patani di wilayah negara Thailand. Sultan Ali Muhayyad Shah seorang yang anti Portugis, dan wilayah kekuasaan Aceh Darussalam pada kepemimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah adalah hampir seluruh Sumatera hingga Thailand. Masa pemerintahan Sultan Salahuddin pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Sultan Salahuddin selama memerintah tidak dapat berbuat banyak untuk kemajuan kerajaan Aceh Darussalam. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Akibatnya beliau digantikan oleh saudaranya bernama Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau melakukan perluasan kekuasaan di Kerajaan Malaka. Akan tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan. Sultan Alauddin Riayat Shah pernah meminta bantuan kepada kerajaan Islam di Timur Tengah.
Di akhir masa jabatannya, pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam mengalami masa suram di mana banyak terjadi pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada masa kejayaannya, Aceh Darussalam dicapai dengan menaklukkan kerajaan Johor dan Portugis di Semenanjung Malaya sebagai penghasil lada. Pemerintah Inggris dan Belanda untuk membeli rempah-rempah dari kerajaan Aceh Darussalam ditolak oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa kekuasaannya juga terdapat dua ahli tasawuf di Aceh, yaitu Syekh Samsuddin bin Abdullah As-Sumaterani dan Syekh Ibrahim As-Samsi. Setelah itu Sultan Iskandar Muda meninggal, maka kekuasaan beralih menantunya, yaitu Iskandar Thani. Perlawanan Kesultanan Aceh Darussalam kepada Portugis. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh di bawah Ali Muhayyad Shah merencanakan penyerangan. Namun, beliau wafat pada tahun 1530 Masehi. Penggantinya adalah Sultan Alauddin Muhayyad Shah Al-Qahar di tahun 1538 sampai 1571 Masehi, yang melakukan hubungan internasional dengan negara Timur Tengah. Sultan Alauddin Muhayyad Shah juga menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus. Kondisi kehidupan ekonomi Kesultanan Aceh Darussalam. Pertama, ada hubungan perdagangan dengan penghasil lada dan timah di daerah Kesultanan Aceh Darussalam. Komoditi ekspor seperti beras, lada, dan rempah-rempah yang berasal dari Maluku. Impor dari Kesultanan Aceh Darussalam berupa porselin, sutra dari Jepang dan Cina, minyak wangi dari Eropa dan Timur Tengah, dan kain dari Coromandel, India. Kondisi kehidupan sosial Kesultanan Aceh. Melalui perdagangan di Aceh menyebabkan munculnya feodalisme. Para bangsawan tersebut bergelar teuku dan pemuka agama disebut teungku. Pada masa kehidupan di Kesultanan Aceh Darussalam dipengaruhi oleh agama Islam.